Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Erlinda dengan nomor NIM 0320012229 dari kelas O. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang taksonomi media pembelajaran. Taksonomi media pembelajaran ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, media pembelajaran berdasarkan panca indera atau indera yang terlibat. Yang kedua, berdasarkan teknologi. Yang ketiga, berdasarkan rangsangan belajar. Yang keempat, berdasarkan manfaat untuk pendidikan. Dan yang kelima, berdasarkan fungsi belajar. Penjelasan yang pertama yaitu media pembelajaran berdasarkan panca indera atau indera yang terlibat. Pada poin ini, media pembelajaran itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, media audio, yang kedua, media visual, dan yang ketiga, media audio visual. Pengertian media audio. Media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya bisa didengar oleh panca indera pendengaran. Contoh dari media audio yaitu radio, tape recorder, MP3, dan kaset. Pengertian media visual. Media visual artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Contohnya seperti gambar, sketsa, diagram, kaset, dan lain-lain. Pengertian media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif mendengar dan visual melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang digunakan dalam mengeluarkan pengetahuan, sikap, dan ide. Contoh dari media audiovisual itu seperti film bersuara, televisi, video pembelajaran, dan lain-lain. Poin yang kedua yaitu media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi. Perkembangan media pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknologi. Adapun media yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi adalah media visual, media audiovisual, media berbasis komputer, dan media multimedia. Yang ketiga yaitu media berdasarkan rangsangan belajar. Menurut Adling, media merupakan bagian dari unsur-unsur rangsangan belajar yaitu unsur untuk pengalaman visual dan unsur untuk pengalaman belajar 3 dimensi. Unsur untuk pengalaman visual meliputi kodifikasi subjek audio dan kodifikasi objek visual. Sedangkan unsur pengalaman belajar 3 dimensi meliputi pengalaman langsung dengan orang lain dan pengalaman langsung dengan benda-benda yang dipandang dari banyaknya isyarat yang diperlukan, dan pengalaman subjektif, objektif, serta langsung. Selanjutnya, media pembelajaran berdasarkan fungsi belajar. Fungsi media menurut Gagne. Menurut Gagne, menyusun 7 macam media. Yang pertama, media untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Dari ketujuh media pembelajaran ini, Gagne mengaitkan kemampuan media memenuhi fungsi menurut tingkatan hierarki belajar. Dan poin yang terakhir yaitu media pembelajaran berdasarkan pemanfaatan untuk pendidikan. Menurut Duncan, taksonomi media dilihat dari pemanfaatannya dalam pendidikan. Ia menjelaskan bahwa semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya. Semakin sulit pengadaannya, tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Dan sebaliknya, jika semakin sederhana perangkat media yang digunakan, maka biaya akan semakin murah. Pengadaannya lebih mudah, sifat penggunaannya lebih khusus, dan lingkup sasarannya lebih terbatas. Dengan demikian, hierarki Duncan disusun menurut tingkat kerumitan perangkat media yang dipergunakan. Itulah tadi penjelasan secara singkat tentang taksonomi media pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.